Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi masih di bab 1 tentang pecahan. Setelah anak-anakku belajar tentang apa yang dimaksud dengan pecahan atau arti dari pecahan, pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, lalu membandingkan dan mengurutkan pecahan. Nah, untuk di pertemuan hari ini kita akan belajar tentang berbagai bentuk-bentuk pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa. Nah, pecahan yang selama ini kita pelajari, yakni pembilang per penyebut, itulah yang disebut sebagai pecahan biasa. Nah, sedangkan pecahan biasa itu ada 2 jenisnya. Yang pertama adalah pecahan murni dan yang kedua adalah pecahan tidak murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Contohnya di sini 2/6. Seperti yang anak-anakku ketahui bahwa angka 2 lebih kecil daripada angka 6. Nah, makanya pecahan 2/6 ini adalah contoh dari pecahan murni. Kemudian bentuk yang kedua yaitu pecahan tidak murni. Nah, pecahan tidak murni adalah lawan dari pecahan murni, sehingga pecahan tidak murni di sini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Contohnya 5/3. 5 kan lebih besar daripada angka 3, sehingga pecahan 5/3 di sini adalah contoh dari pecahan tidak murni. Nah, begitupun contoh-contoh yang lain ya, seperti 12/10. 12 lebih besar nilainya daripada 10. Jadi 12/10 adalah contoh juga dari pecahan tidak murni. Oke, untuk lebih memahami, sekarang perhatikan ya. Di sini ada pecahan 8/10. Coba anak-anakku tebak, 8/10 di sini adalah pecahan murni atau pecahan tidak murni. Nah, silahkan perhatikan pembilang dan penyebutnya. Oke, benar, pecahan murni karena 8 lebih kecil daripada 10 atau pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Sekarang kita pindah ke pecahan berikutnya. 25/16. Nah, pecahan tidak murni. 25 lebih besar daripada 16 atau pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Sekarang 21/20. Ya, sama, pecahan tidak murni juga karena 21 lebih besar daripada 20. Sekarang 34/35. Nah, disebut sebagai contoh dari pecahan murni karena perhatikan pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Oke, sekarang kita pindah ke bentuk yang kedua, yaitu pecahan campuran. Nah, yang mana yang dimaksud pecahan campuran? Pecahan campuran itu terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Bilangan bulat dan pecahan. Nah, syarat suatu pecahan bisa diubah menjadi pecahan campuran adalah jika angka pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Oke, nah kita sudah belajar tadi ketika pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya itu disebut jenisnya adalah pecahan tidak murni. Jadi pecahan tidak murni itu semuanya bisa diubah menjadi pecahan campuran. Nah, caranya untuk mendapatkan bentuk pecahan campuran dari suatu pecahan biasa adalah membagi pembilang dengan penyebutnya. Oke, sekarang perhatikan di sini 7/3. Contohnya 7/3. 7 lebih besar daripada 3, berarti bisa diubah menjadi pecahan campuran. Nah, ketika caranya itu kita bagi
7 dibagi 3. Ternyata jawabannya adalah 2. Sisanya adalah 1. Jadi hasil baginya itu 2, tapi ada sisanya 1. Nah, sehingga pecahan campurannya adalah 2/1/3. Sekarang perhatikan Nak di sini 2/1/3. 2/1/3. 2 di sini adalah bilangan bulat, kemudian 1/3 adalah pecahan. Nah, yang seperti inilah yang disebut sebagai pecahan campuran. Jadi ada bilangan bulatnya, kemudian ada pecahannya. Kita pindah ke bentuk pecahan yang ketiga, yaitu pecahan desimal. Nah, desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya. Oke, contohnya 0,3. Bentuk desimal dengan satu angka di belakang koma. Dibaca 0,3 atau 3/10. Oke, sekarang perhatikan Nak, ketika hanya ada satu angka di belakang tanda koma, maka pecahannya adalah per 10. Nah, jadi kalau 2 angka di belakang koma berarti bentuk pecahannya adalah per 100. 3 angka di belakang koma bentuk pecahannya adalah per 1000. Nah, pecahnya 0,3 atau 3/10. Oke, sekarang kita perhatikan contoh-contoh yang lain dari pecahan desimal. 0,7. Nah, bentuk pecahannya adalah 7/10. Ibu katakan tadi, ketika satu angka di belakang koma, maka pecahannya adalah per 10. Dibaca 0,7 atau 7/10. Kita pindah ke contoh yang kedua, 0,56. Bentuk pecahannya adalah 56/100. 2 angka di belakang koma, jadi bentuk pecahannya adalah per 100. Dibaca 0,56. Bukan 0,56, bukan 0,56 atau 56/100. Contoh berikutnya 0,093. Perhatikan di sini 3 angka di belakang koma, berarti bentuk pecahannya itu harus per 1000. Jadi bentuk pecahan dari 0,093 adalah 93/1000. Dibaca 0,093 atau 93/1000. Bagaimana sampai di sini bisa dipahami? Oke, kalau sudah, kita pindah ke bentuk yang terakhir, yaitu persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan yang penyebutnya 100. Nah, sepertinya saya yakin semuanya sudah tidak asing lagi dengan kata-kata persen. Sudah biasa lihat di mall tanda-tanda diskon 50%. Nah, yang seperti inilah yang disebut dengan bentuk persen. Nah, apa contohnya? 8%, artinya 8/100. Ingat di sini persen artinya pecahan yang penyebutnya 100. Oke, kalau diskon 50%, berarti bentuk pecahannya adalah 50/100. Nah, sekarang contoh berikutnya. Dalam 100 gram kacang tanah mengandung 28 gram protein dan 18 gram karbohidrat. Sekarang pertanyaannya, berapa persentase kandungan protein dalam kacang tanah? Perhatikan kacang tanah, 100 gram kacang tanah itu mengandung 28 gram protein. Jadi bentuk
persentasenya adalah 28/100. Ingat, 28 gram dari 100 gram. Nah, sehingga bentuk persennya adalah 28%. Oke? Saya yakin semuanya sudah paham tentang 4 bentuk pecahan yang kita pelajari. Jadi ada namanya pecahan biasa, lalu ada pecahan campuran, kemudian ada pecahan desimal, dan yang terakhir adalah persen atau berpenyebut 100. Sekarang Ibu akan ajarkan bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Begitupun sebaliknya, bagaimana caranya mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Oke, perhatikan baik-baik. Di sini ada contohnya 1/3/4. Cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa yaitu dengan cara bilangan bulat dikali dengan penyebut, kemudian ditambah dengan pembilangnya. Nah, itu akan menjadi pembilangnya. 1 dikali dengan 4 sama dengan 4. Lalu 4 ditambah dengan 3 sama dengan 7. Jadi pembilang dari pecahan campuran 1/3/4 sama dengan 7 dan penyebutnya tetap, yaitu penyebut 4. Jadi 1/3/4 sama dengan 7/4. Jadi ingat, bilangan bulatnya dikali dengan penyebut lalu ditambah dengan pembilangnya. Oke, sekarang bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Caranya seperti yang dijelaskan tadi, yaitu syaratnya adalah harus pembilang lebih besar daripada penyebutnya. Kemudian yaitu kita bagi antara pembilang dengan penyebut. Jadi di sini pecahan biasanya adalah 7/4. Oke, kita pastikan pembilang lebih besar daripada penyebut, yaitu 7 lebih besar daripada 4. Kemudian kita bagi 7 dibagi 4. Oke, perhatikan pembagian bersusunnya. 7 bagi 4 sama dengan 1. 1 kali 4 sama dengan 4. Nah, dikurangkan hasilnya adalah 3. 3 sudah tidak bisa lagi dibagi 4. Makanya di sini jawabannya adalah 1 sisa 3. 1 sisa 3. Nah, 3 menjadi pembilangnya, kemudian 4 penyebutnya tetap. Jadi 1 sisa 3 hasilnya menjadi bilangan bulatnya, lalu sisanya menjadi pembilangnya. Oke, jadi pecahan 7/4 itu sama dengan pecahan campuran 1/3/4. Oke, sekarang kita latihan ya. Silahkan naikkan buku latihannya. Dikerja soal-soal berikut. Yang pertama, tuliskan bentuk pecahan campuran dari pecahan berikut. Perhatikan, ada 5/2 dan 21/2. Jadi bentuk semuanya ini adalah pecahan biasa, diubah menjadi pecahan campuran. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, yaitu dengan cara dibagi. Pembilang dibagi dengan penyebutnya. Oke, kemudian cara yang kedua, soal yang kedua, tuliskan bentuk pecahan biasa dari pecahan campuran berikut. Jadi, pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya juga tadi Ibu sudah jelaskan, yaitu bilangan bulatnya dikali dengan penyebutnya, kemudian ditambah dengan pembilangnya. Sedangkan nomor 3, tuliskan cara membaca bilangan desimal berikut. Dan yang terakhir adalah tentukan pecahan desimal yang sesuai dengan gambar berikut. Jadi perhatikan gambarnya, Nak. Tuliskan dulu bentuk pecahannya berdasarkan kotak yang diwarnai. Kemudian setelah itu menuliskan
pecahan desimalnya. Oke, cukup dulu untuk hari ini. Tetap semangat dalam belajar. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.